Salam sehat seutuhnya, salam budaya baru untuk seluruh jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya membagikan dengan tema Hati Bapa atau saya sebut pembapaan. Sebelum saya melanjutkan sharing firman Tuhan hari ini, izinkan saya membuka masker saya karena ketika saya syuting, saya ditemuin Pak Ferdinand saja dan beliau memakai masker. Jangan lupa masker dan hand sanitizer di tengah-tengah kondisi COVID yang sudah mulai menurun menuju ke endemi. Kita terus berdoa supaya situasi ini semakin membaik. Apalagi nanti Juni, Juli adalah masa liburan dan kita berdoa kita terus bisa melihat kondisi COVID semakin menurun. Seperti pada waktu lebaran yang lalu, COVID tetap stabil. Nah, ini doa yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan hal yang penting sebelum kita memulai atau meneruskan sharing firman Tuhan ini. Kalau saya boleh bertanya nih, apa sih tujuannya kita ke gereja? Kalau sekarang, apa sih tujuannya kita mendengarkan firman Tuhan dari Abaloh Bali ini? Coba kita pikirkan, tujuannya apa ya? Mungkin ada sebagian berkata, Pak, saya ingin belajar firman, keren. Pak, saya ingin belajar tentang pengajaran-pengajaran dasar-dasar yang kuat. Konon katanya Abaloh itu kuat dengan proses ini. Luar biasa. Pak, saya beribadah bersama dengan keluarga saya ini. Saya ingin bertemu dengan Tuhan, menghadap Tuhan, mengalami Tuhan, itu luar biasa. Tapi saya ingin mengingatkan dalam konteks kita sebagai bagian dari keluarga besar dari jemaat Abaloh, khususnya yang di Bali, saya ingin mengingatkan setiap apapun yang kita kerjakan, kita belajar firman Tuhan, kita datang ke sebuah komunitas, kita komsel pemuritan, ingat kita ini punya tujuan. Jadi kalau saya naik pesawat, katakan dengan pesawat apapun juga, mereknya, ya, saya memastikan kemana saya mau pergi, tujuannya kemana. Tiket saya pasti berkaitan dengan tujuan kemana saya mau pergi. Kalau saya ke Jakarta, pastikan tiket saya ke Jakarta, ya. Nah, ini penting. Kita punya tujuan bersama-sama. Karena itulah kita mesti mengingat misi, visi, dan value keluarga besar Abaloh. Misi dan visi jemaat Abaloh adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Nah, di mana untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Ada 4 kata kunci tentunya. Murid Kristus, komunitas sejati, gerakan kasih Bapa, biasanya kita ganti dengan pekerjaan misi. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Melalui menjadi murid, dibangun dalam komunitas, dan kita melakukan gerakan kasih Bapa surgawi. Pembapaan yang tema hari ini kita belajar atau hati Bapa berkaitan dengan proses itu. Nah, kita bisa melihat proses pembapaan ini di mana? Mari kita lihat di dalam konteks panggilan Allah kepada setiap kita. Di dalam Matius 28, 19-20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setiap kita ternyata dipanggil menjadi murid. Setiap kita murid. Makanya jangan heran, visi misi kita adalah menjadi murid Kristus. Nah, bagaimana dengan kaitan Bapak? Sebentar. Sebelum saya melanjutkan tentang kata-kata murid, ini penting. Kisah 6 ayat 1, pada saat itu ketika jumlah murid-murid bertambah banyak, saya potong sampai di sini. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1-5,
orang percaya disebut orang percaya atau mereka menerima Tuhan Yesus. Nah, tetapi ketika di Kisah Rasul 6, orang percaya diganti dengan kata murid. Jadi orang percaya di zaman Kisah Rasul adalah kata gantinya murid, disebut murid. Jadi ini penting sekali. Jadi orang percaya memang dipanggil untuk menjadi murid. Makanya perintahnya jadilah semua bangsa muridku. Nah, apa kaitan dengan pembapaan Pak Pita? Sebentar. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 4:15 ada ayat yang luar biasa. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, beribu-ribu pendidik, ya mungkin guru, mungkin dia punya rasul, mungkin punya gembala, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus menyatakan dirinya sebagai bapak untuk jemaat di Korintus. Kata bapak, ini penting. Paulus juga mengatakan dia bapaknya Timotius, 1 Timotius 1 ayat 2. Dia berkata, aku ini bapaknya Timotius di dalam iman. Pertanyaannya begini, kenapa memakai kata bapak? Karena begini, ini menurut tafsiran pribadi, ini menurut proses saya berpikir, karena zaman itu ketika orang percaya berkata murid, orang percaya kan kata gantinya murid. Karena di zaman proses itu mereka di kerajaan Romawi dengan budaya Yunani. Kerajaan Romawi, budayanya Yunani. Mereka juga punya predikat-predikat murid itu sesuatu yang biasa. Muridnya Sokrates, muridnya Plato, muridnya ini. Ini muridnya banyak. Di Romawi juga ada guru-guru besar yang luar biasa juga punya murid. Makanya Paulus mengganti kata murid dengan bapak. Bapak sebagai morfologi bapak. Kenapa? Budaya Israel adalah budaya keluarga. Dari mana saya bisa tahu? Nah, ini penting. Yang hari ini ingin saya sampaikan, ingin saya bagikan pembapaan dalam konteks keluarga. Nanti saya akan berbicara pembapaan dalam konteks murid atau pemuritan. Kenapa proses keluarga menjadi penting? Kenapa Paulus mengatakan kata-kata bapak? Morfologi penggantinya bapak. Bapak dalam apa? Dalam konteks keluarga. Karena budaya Israel itulah budaya keluarga. Nah, saya akan buktikan. Panggilan Adan dan Hawa itu adalah panggilan sebagai keluarga. Allah memanggil Adan dan Hawa sebagai keluarga. Saya mengatakan keluarga yang misioner, ya, keluarga yang menata, yang mengurus seluruh Taman Eden supaya muncul anak-anak ilahi. Walaupun akhirnya gagal, ya. Kita juga tahu panggilan Allah terhadap Abraham. Abraham adalah bapak bangsa Israel, itu memang pribadi. Tetapi ketika Abraham dipanggil sebagai pribadi, kemudian menjadi bapak atas bangsa Israel khususnya, kalau kita melihat Ulangan 6 mencatat bahwa pembangunan kerohanian, pembangunan spiritual, pembangunan keseluruhan hidup bangsa Israel ada di keluarga. Buktinya di mana? Di Ulangan 6. Bagaimana imam nabi itu membangun secara korporasi dalam proses mereka beribadah, kebersamaan kejemaatan beribadah. Kalau kita melihat pergantian isi perjanjian lama ke baru, itu isinya tentang konteksnya di Alkitab, kronologisnya di Maleaki. Maleaki 4, 5, dan 6. Hati bapak pada anak, anak kepada bapak. Bahkan di situ dikatakan kalau tidak ada terjadi pemusnahan. Kemudian 400 tahun kemudian di Lukas ditulis yang sama, hati bapak pada anak, anak pada bapak. Ini menarik. Lukas 1, 15, 17. Jadi isinya perjanjian baru, pergantian akhir dari perjanjian lama, dan awal perjanjian baru itu bisnis tentang keluarga. Yang menarik lagi, Yesus mengajak murid-muridnya di keluarganya di dalam Yohanes 1:39 atau Yohanes 2 ayat 12. Yang ini saya katakan begini, ada dua isu penting di dalam pembapaan. Yang pertama, pembapaan itu berbicara dengan proses murid, ya, konteks murid rohani, tapi pembapaan juga berbicara dalam konteks keluarga. Nah, saya ingin mengingatkan proses ini. Nah, kenapa
saya akan menekankan keluarga dulu karena pembelajaran tentang pembapaan itu ada di keluarga. Nah, saya kasih data yang terakhir misalnya. Kalau kita bisa melihat penyakit yang dimiliki seseorang, saya Pak Ferdinand, Pak Doni, Pak Petrus itu dari faktor genetikal. Dokter mengatakan demikian. Bahkan mungkin sudah lebih 50% itu genetikal. Dulu hanya dikatakan diabetes saja, ya. Tapi sekarang jantung, ginjal, genetikal, mungkin ada yang lainnya. Yang lebih ngeri lagi ya. Secara emosi itu gitu, penyakit emosi atau mental, atau seorang jadi psikopat, pembunuh darah dingin, 50% ini survei, ini fakta, ini sebuah jurnal kesehatan, itu dari faktor orang tuanya. Jadi kalau hari ini saya berkata tentang hati Bapak, saya akan berbicara konteksnya adalah keluarga untuk memberikan proses keseluruhan apa yang disebut pembapaan. Bagaimana kita melakukan proses pembapaan dalam konteks dimulai di keluarga? Saya mengambil 2 ayat. Ayat ini biasa saya sharingkan ketika saya mengajarkan tentang proses pembapaan dalam keluarga. Matius 3:17, kemudian Matius 17:5. Ya, gampang ya. 3:17, 17:5. Saya akan mengambil ayat yang ke-17:5 karena ini pengulangan dari Matius 3:17. Berkata demikian, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan dengarkan dia. Ini suara Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Allah Bapa kepada Allah Putra. Ada 4 hal penting di dalam pembapaan dimulai di keluarga. Yang pertama, inilah anakku. Ini berbicara apa? Anak berbicara identitas seseorang. Yang kedua, inilah anakku yang kukasihi. Artinya apa? Bapak memberikan kasih. Kasih yang sempurna. Kasih yang memberikan rasa aman. Dan kemudian inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini berbicara apa? Kita atau Allah Bapa memberikan sebuah afirmasi, peneguhan bahwa Tuhan Yesus itu yang berkenan, anak yang berkenan. Yang keempat adalah dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Berkata Allah Bapa berkata kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, pada waktu itu ada Petrus, Yakobus, dan berkata, inilah anakku, dengarkan dia. Artinya apa? Dia memberikan proses otoritas kepada Tuhan Yesus atas kehidupan ketiga orang itu. Ini yang menjadi fungsi penting seorang bapak di dalam keluarga. Ingat, ini menjadi hal penting di dalam perjalanan kehidupan seseorang. 50% pengaruh kehidupan kita dari keluarga. Kerohanian juga, emosional juga, fisik pun juga. Nah, apa fungsinya? Nah, tadi saya sebut kopi singkatannya. Kenapa? Allah memberikan kasih, ingat ya. Kedua, Allah membangun otoritas. Tadi kan yang keempat ya, saya jadikan yang kedua. Allah mengafirmasi potensi. Dan terakhir, Allah memberikan identitas. Nah, kayak singkatannya kopi. Buat teman-teman jemaat Abalov, tentu ini kelihatannya mengulang. Tapi saya akan memberikan things to do-nya lebih rinci supaya kita bisa mendapatkan proses apa yang disebut pembapaan dari keluarga. Saya akan membahas satu persatu dari proses kopi ini. Yang pertama adalah kasih. Bapak itu memberikan kasih kepada anaknya atau bapak memberikan kasih kepada keluarganya. Kita tahu kasih itu adalah apa? Semua ringkasan perintah Allah itu kalau disingkat cuma satu kalimat. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan ya. Nah, kalau boleh saya katakan proses ini penting atau saya boleh katakan kasih itu kata gantinya orang Kristen karena memang isi Taurat itu 10 perintah Allah kalau disingkat itu mengasihi Allah dan sesama, mengasihi Allah ya, melalui manusia, mengasihi manusia dengan kasih Allah. Nah, sekarang yang disebut kasih ini apa?
apa sih things to do-nya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dalam konteks keluarga. Seorang ayah harus menunjukkan kasih, memberikan teladan kasih kepada istri dan anak-anaknya kalau dia punya anak. Itu mutlak. Ya, yang disebut kasih ini apa? Kasih ini adalah sebuah kasih yang saya sebut dari faktor internal. Yang ingin saya katakan demikian. Kasih itu bukan faktor eksternal. Kita mengasihi karena kita punya checklist. Misalnya saya mengasihi Pak Ferdinand karena Pak Ferdinand itu pinter, ya. Pak Ferdinand itu rajin, sungguh-sungguh melayani. Itu namanya faktor eksternal. Kasih itu internal, diputuskan dari dalam. Saya mengasihi Pak Ferdinand, itu keputusan saya, ya. Bukan perasaan saya. Kasih itu adalah keputusan, ditaruh dalam kehendak kita. Itu yang disebut internal. Tidak ada faktor luar. Saya mengasihi Pak Ferdinand, ya. Pertama. Yang kedua, kasih itu dalam pengertian itu satu arah. Kenapa saya sebut satu arah? Gini. Kalau saya mengasihi Pak Ferdinand dan saya mengharapkan Pak Ferdinand mengasihi saya, itu namanya dua arah. Itu kasih yang namanya ekspektasi. Padahal kasih itu adalah satu arah saja. Kita ini berdosa, kita ini najis, Allah sudah mengasihi kita, Allah memilih kita. Dosa kita merah seperti kimisi, dijadikan putih seperti salju. Itu adalah kasih satu arah. Kalau Allah mengasihi kita karena kita baik, ya, karena kita benar, itu kasihnya dua arah. Kebanyakan di antara kita mengasihi istri dan anak-anak kita dua arah. Pria-pria. Kalau anakku juara kelas, aku kasih dia. Kalau anakku juara kelas, aku kasih sepeda, kasih hadiah. Kadang-kadang kita barter. Nah, itu bukan kasih yang dari Bapak. Nah, kalau kita melakukan kasih seperti ini, kita akan praktekkan di luar juga sama. Kasihnya akan barter. Kasih yang ketiga punya ciri adalah sengaja. Sengaja, intensional. Jadi saya mengasihi Pak Ferdinand sengaja. Nah, ini ada banyak cerita. Saya pernah dengar cerita anak muda, Pak, saya itu menikah dengan istri saya itu kenapa? Tidak sengaja ketemu di pasar, hati saya greng, jatuh cinta. Saya kira ini bukan kasih. Kasih itu satu arah dan keputusan. Keputusan itu sebuah mungkin dari pemikiran mungkin. Dari sebuah proses. Nah, itu yang disebut mungkin greng itu apa ya? Mungkin simpati, empati. Kasih bukan itu. Kasih itu sengaja. Sengaja mengasihi seseorang. Sengaja mengasihi istri saya Elena, Bezalel, atau Elizabeth. Sengaja. Ingat kasih itu. Nah, prakteknya kasih apa dalam keluarga? Ingat, harus dipraktekkan, harus diekspresikan. Contoh yang paling sederhana lah, tidak ada perceraian di dalam keluarga. Kita sebagai pria mengutamakan istri kita dari apapun juga dalam konteks mengasihi dibandingkan anak-anak kita. Ada banyak orang itu mengasihi setelah punya anak, mengasihi anaknya. Yang lebih konyol nih, maaf ya, cucunya. Ada orang berkata, Pak, kalau sudah punya cucu beda. Ya, saya mengerti. Tapi istri adalah faktor yang utama. Mengasihi istri itu adalah proses utama dalam ekspresi kasih kepada orang yang di dekat kita dalam konteks keluarga. Makanya tidak ada perceraian apapun juga alasannya. Ini penting. Nah, yang kedua tentang yang disebut otoritas. Nah, dulu saya berpikir otoritas itu adalah kalau saya ngusir setan, ya, ada hujan, saya tengking berhenti, gitu ya. Apalagi mendoakan orang sakit, itu betul otoritas. Saya tidak mengatakan itu bukan, tapi yang saya sebut otoritas adalah dengan otoritas ada dalam kehidupan kita. Yesus di bawah otoritas Allah adalah supaya Yesus melakukan kehendak Bapa. Supaya Yesus melakukan misi Bapa. Nah, misi utama dari Bapa di surga dan misi utama Yesus sama. Apa? Datanglah kerajaan-Mu, mendatangkan kerajaan Allah. Maka jangan heran kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Itu luar biasa untuk setiap bapak-bapak gereja di Abelov ini. Mereka menangkap. Nah, yang saya sebut dengan membangun otoritas bukan nengking setan saja, tapi kita tunduk di dalam panggilan Tuhan. Kita ditunduk untuk hidup sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Nah,
Bukan hanya kita tunduk kehendak Tuhan, kita, maaf pria, saya, Bapak, tapi kita juga mengajarkan istri dan anak-anak kita tunduk dalam kehendak dan rencana Tuhan juga. Nah, apa sih hal yang sederhana? Kalau kasih kan ekspresinya ayah mengasihi istrinya. Nah, kalau di dalam otoritas moralnya apa? Saya selalu katakan, setiap kita harus punya mimpi atau mission statement, pernyataan misi. Saya punya pernyataan misi adalah membangun keluarga dan jemaat yang misioner. Istri saya punya kerinduan, dia membangun apa? Keluarga ilahi melalui mentoring dan coaching. Kalau saya membangun keluarga misioner, jemaat misioner melalui pemuritan atau coaching. Nah, setiap kita, Bezaliel ada nggak? Ada. Bezaliel dengan kondisi ADHD autis, dia punya mission statement. Pernyataan siapa? Dia ingin melayani orang-orang kebutuhan khusus. Dengan apa? Dengan konseling, menjadi temannya. Bagaimana dengan Elizabeth punya? Dia ingin membangun komunitas yang punya kesehatan mental. Makanya dia sekolah di psikologi. Jadi setiap kita mesti punya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kalau hari ini di keluargamu belum ada, duduklah sama-sama. Karena pembapaan itu mulai dari keluarga, dimulai dari kehidupan kita. Saya bilang kita sebagai keluarga. Karena di dalam konteks jemaat itu dimulai dari situ. Jadi kalau otoritas moral itu ya mulai dari ayah, ibu, anak, duduk sama-sama. Apa pernyataan misi ya? Kalau pernyataan misi itu apa sih? Ya mimpilah kerinduannya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ketika Allah Bapa memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus adalah bentuknya afirmasi, ya. Kepadanya aku berkenan. Nah, di dalam proses afirmasi, saya ingin mengatakan, ini harus mengganti kata koreksi. Dalam hidup saya banyak koreksi, khususnya kita keturunan dari keturunan Chinese, mungkin dari keturunan Batak juga sama, atau mungkin dari keturunan suku-suku tertentu. Saya bukan ras, tapi ini budaya ya. Nah, budaya koreksi itu banyak. Nah, kata-kata harus digantilah budaya afirmasi. Afirmasi tentang potensi seseorang, ya. Kalau kita melihat misalnya gelas separuh, banyak orang berkata, loh gelasnya tinggal separuh. Nah, itu kadang-kadang bentuk koreksi. Tapi kalau afirmasi biasanya melihatnya, wah luar biasa, ada isinya separuh, ya. Nah, ini penting. Saya tidak katakan betul atau salah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak koreksi daripada afirmasi. Sekarang afirmasinya apa? Afirmasi itu bisa dalam seluruh aspek kehidupan, rohaninya, emosinya, intelektual. Dulu saya berpikir kalau memuji seseorang, engkau ini cantik, saya berpikir itu kurang rohani, Pak Ferdinand. Kenapa? Harusnya dipujinya itu karakternya. Pak Ferdinand bijaksana. Nah, salah, itu betul. Tapi cantik, luar biasa, ganteng itu tidak salah kok pujian, ya. Kamu pandai, itu tidak apa-apa. Tapi kalau karena fisikal menjadi dasar utama atas pujian itu salah. Karena aspek kehidupan bisa fisik, bisa intelektual, bisa karakter spiritual. Pujian terhadap musim kehidupan, kita mengafirmasi, menguatkan. 0-5 usia untuk mama, 6-11 untuk ayah, ini kita tahu ya. 11-12-18 usia teman, 18-21 kembali pada ayah, sebelum nanti 26 sampai sekitar mungkin 50. Itu berkaitan dengan usia ke kultur atau budaya. Dari mana saya tahu? Ini bukunya Dunia Membutuhkan Bapak, karangan Pak Casey Casten. Ini betul-betul mesti diafirmasi. Banyak PR-nya. Mengafirmasi talenta, keunikan seseorang, mengafirmasi hubungan jenis sosialnya, afirmasi jenis kelamin. Kenapa ada penyimpangan-penyimpangan gender, ya? Misalnya dia pria menjadi dirinya seperti wanita, atau wanita jadi pria, itu artinya tidak kesesuaian antara istilahnya proses biologisnya dengan proses yang di dalam hidup dia, atau kejiwaan dia untuk menjadi fisiknya pria, hatinya wanita, pikirannya wanita. Nah, ini bahaya. Nah, kenapa demikian terjadi? Itu karena kurang afirmasi dari ayah dan ibunya. Khususnya 0-5 mama, 6-11 ayah. Nah, dalam proses afirmasi ini
apa ya Pak? Contohnya apa? Saya gampang memberikan prosesnya. Contohnya misalnya kita mengizinkan anak kita tes bakat dan minat, ya. Kalau di sekolah ada ya. Saya selalu mengatakan kalau bisa dites DISC-nya atau MBTI-nya. Pada waktu Lisbeth ingin kuliah psikologi, saya dengan dia mencari barang gratis, itu banyak di komputer, Google, cari MBTI-nya. Ternyata MBTI-nya cocok dengan prosesnya psikolog, dengan bakat minatnya. Jadi kita bisa tahu proses yang apa ya, secara sains, secara ilmu pengetahuan, selain proses kerohanian. Yang keempat adalah kita berbicara tentang identitas. Nah, ini saya ingin kita memberikan waktu cukup lama supaya kita bisa melihat proses penting. Nah, identitas kita adalah anak Allah. Kita ini anak Allah. Nah, Allah itu dalam bentuk jamak. Marilah kita menciptakan manusia serupa gambar, serupa dan segambar dengan kita. Dalam arti jamak itu Allah kita Tritunggal. 3 dalam kesatuan, 1 dalam kejamakan mereka ya. Nah, kejamakan Tuhan artinya, nah ini yang ingin saya katakan ini, Allah kita itu adalah Allah berkomunitas. Kita di dalam membangun identitas, saya ingin mengatakan kita ini punya komunitas. Makanya menjadi murid Kristus menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati untuk memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Makanya kata-kata komunitas menjadi kata penting. Identitas kita adalah anak Allah. Bagaimana membangun identitas ini di dalam komunitas? Kita mesti punya komunitas. Nah, itulah makanya setiap kita selain bagian dari keluarga, kita dipanggil menjadi murid Kristus. Masih ingat ya? Nah, murid itu dibangun komunitas melalui apa? Dia mesti punya mentor, dia punya murid, dia punya peer atau kompak. Ya, masih ingat salib? Dia punya orang yang memuridkan, dia saling memuridkan dengan teman-temannya, punya sahabat-sahabat, dan dia akan memuridkan. Dia harus memimpin seseorang. Di dalam konteks identitas ini, pastikan keluarga kita punya murid-pemurid atau peer, atau saya sebut meja dukungan. Ada yang memuridkan, ada yang saling memuridkan, ada yang dia memuridkan. Ini penting, ya, memastikan seorang pribadi harus punya mentor, dia punya sahabat rohaninya, sahabat apapun juga disebut, dan mentinya. Karena meja dukungan atau komunitas ini adalah membuat dia semakin kuat dengan identitas piana Allah. Ini penting. Abel punya mentor, ya. Lisbeth punya mentor, saya punya mentor dengan proses saya dengan Pak Petrus. Saya punya sahabat, punya rekanan Pak Doni, ya. Rekanan saya siapa lagi? Kalau di jemaat ada Pak Andreas, ya. Saya punya orang-orang di bawah saya. Misalnya siapa lagi? Kalau di bawah saya Pak Heru, misalnya. Siapa lagi? Ada juga yang di luar kota, ya. Jadi ini proses yang normal. Nah, bukan hanya kita punya table of support, pemurid-murid tadi, anak rohani, kita juga punya yang namanya identitas. Identitas itu apa? Firman Allah yang menjadi ekspresi kasih kita pada Tuhan. Identitas kita. Di keluarga kami ada identitasnya. Identitasnya kami sebut nilai-nilai keluarga kami. Nilainya apa? Misalnya keterbukaan, integritas, firman Allah hal yang mutlak, ya. Kita belajar untuk hidup melayani. Keluarga itu penting. Kami ada 5 ya. Nah, kami pastikan bahwa itu nyata dalam kehidupan kami. Makanya kata keterbukaan itu penting. Terbukanya bagaimana misalnya? Kalau saya punya pergumulan, problem, Eliana akan tahu. Saya akan ceritakan dengan anak-anak saya. Tapi bukan seluruhnya. Tapi paling tidak dia tahu bahwa ayahnya punya pergumulan. Walaupun tidak detail, tapi paling tidak tahu untuk supaya dia mendoakan. Nah, ini penting sekali dalam proses kita membangun identitas di keluarga kita. Masa-masa sulit Besaliel, masa-masa sulit untuk Eliana, masa-masa sulit untuk Elizabeth, kami ada di situ. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, ini saya punya anak gadis. Anak gadis kita jatuh cinta, kira-kira kita tahu nggak? Ya, Eliana punya pergumulan atau mungkin punya proses dalam kehidupan dia, kita tahu nggak? Nah, ini penting ya. Kalau kita sampai nggak tahu, saya ingin bertanya, sebenarnya kita sedang membangun apa? Ya, karena
isu di keluarga kami keterbukaan itu penting. Nah, kopi tadi sudah saya sampaikan. Saya percaya proses kopi ini tidak mudah, tapi ini menjadi proses yang sangat penting. Saya ingin menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan pembapaan dimulai keluarga. Artinya begini, ayah menjadi mentor buat anak-anak dan istrinya. Ya, ini penting sekali. Nah, apa yang mesti dilakukan? Perubahan apa yang dilakukan? Jadi kalau kita bicara pembapaan, tadi kan ada kopi tadi, sebenarnya berbicara tentang apa? Kasih yang mengasihi diri sendiri, kita ubah menjadi kasih yang mengorbankan diri. Ya, yang kedua, orientasi kita biasanya ke diri sendiri, keinginan kita, mimpi kita, tapi itu orientasi kita rubah untuk kerajaan Allah. Yang kedua, yang ketiga, nilai-nilai dunia harus dirubah menjadi nilai-nilai kerajaan. Karena ini kita anak-anak kerajaan. Pemikiran yang individu dibuatlah kepada akuntabilitas yang keempat. Artinya kita punya table of support, kita mencari dukungan, kita punya mentor di atas, kita punya sahabat rohani, dan kita punya orang yang dimuridkan. Ya, kalau kita punya orang dimuridkan, kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti ayah punya anak. Itu konteks di keluarga. Tapi itu sulit, saya nggak ngerti. Karena itu kami selalu ingatkan jemaat, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan ini, datangi ke pemimpin. Kita ada buku namanya Dunia Membutuhkan Seorang Bapak dari karangan Casey Caston. Itu bisa kita dapatkan. Dan kita juga saya kira dulu berkala sekali mengadakan seminar-seminar tentang pembapaan. Karena saya hanya meringkas hanya dalam waktu mungkin tidak lebih dari 30 menit. Dan itu biasanya ada 8 session untuk melakukan proses itu. Tapi ada kita memberi gambaran pada proses kita. Nanti ada bukunya ditayangkan ya. Bukunya Dunia Membutuhkan Seorang Bapak. Pertanyaan terakhir. Apakah kita sebagai pribadi kita juga mengalami proses kopi? Ya, kopi itu kita alami nggak? Kasih, otoritas moral, ya, afirmasi potensi dan ide kita alami nggak di keluarga kita? Kalau tidak, hari ini kita berdoa. Supaya apa? Supaya Allah betul-betul memberikan kasih karunia supaya kita bisa melakukan untuk keluarga kita. Atau kalau di sini anak-anak yang belum atau single, belum menikah, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan proses kita. Kita tidak boleh parah, kita tidak boleh sengit, tapi kita minta Tuhan memulihkan. Saya ingin mendoakan proses ini pada setiap kita. Mari kita tutup mata berdoa. Aku berdoa kalau dalam hidup kami tidak mengalami kopi, aku hari ini berdoa untuk setiap pribadi mengampuni bapak-bapak secara fisik, ayah-ayah secara fisik. Kalaupun mereka tidak melakukan mungkin karena tidak tahu, atau mungkin dia tidak mengerti, kurang pengetahuan, atau mungkin sengaja. Tapi hari ini aku berdoa setiap pribadi melepaskan pengampunan supaya kami boleh mengalami kasih dari Tuhan, karena ketika kami dendam, marah, justru kami tidak bisa menjadi ayah yang Allah mau. Kedua, kami berdoa setiap kami boleh Tuhan mengalami proses pembaruan, proses setiap keluarga melalui proses pembaruan. Tuhan pimpin, Tuhan arahkan supaya setiap ayah boleh melakukan proses kopi. Tidak ada kata terlambat untuk istri dan anak. Kami juga berdoa ketika kami tidak punya bapak secara fisik, kami bisa membangun proses bapak secara rohani. Bapak dalam konteks pemuridan, bapak di dalam sebuah komunitas, bapak dalam proses dalam lingkup gereja. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kalau kami ada hal yang belum mengetahui, kami terus belajar. Kami diberi semangat untuk belajar dari buku Dunia Membutuhkan Seorang Bapak, karangan Pak Casey. Kami serahkan, kami lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan diskusi, kalau sebentar kami akan sharing satu sama lain, Tuhan kiranya berkati. Terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat secara rohani, haus dan lapangan firman Allah. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan dari Allah. Berkat secara jasmani, kesehatan, keuangan yang melimpah. Kami lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Jawab